Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah beri keistimewaan, bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah Maha Pemurah kepada hambanya. Waktu yang datang hanya sesekali, lalu pergi tanpa menunggu siapapun yang lalai. Jumat pertama di bulan Rajab adalah salah satu dari waktu itu. Ia tidak datang setiap hari, tidak datang setiap bulan, bahkan tidak datang 2 kali dalam setahun. Hanya sekali, dan seringkali kita melewatinya tanpa sadar. Padahal para ulama mengingatkan ada pintu-pintu rahmat yang dibuka lebih lebar pada waktu-waktu tertentu, bukan agar kita merasa istimewa, tetapi agar kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Belajar berharap bukan pada usaha semata, melainkan pada kemurahannya. Maka hari ini, mari kita menenangkan hati sejenak, bukan untuk mengejar janji dunia, tetapi untuk merapikan niat, menghadirkan Allah dalam zikir yang jujur, dan menyerahkan urusan rezeki, hidup, dan masa depan kepada Dia yang Maha mengatur segalanya. Karena bisa jadi, bukan rezeki yang jauh dari kita, melainkan hati kitalah yang terlalu sibuk, hingga lupa mengetuk pintu langit. Jumat pertama, bulan Rajab, momentum yang jarang terulang. Jumat adalah hari yang istimewa. Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Ketika keduanya bertemu, para ulama memandangnya bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai undangan halus dari Allah, undangan yang jarang terulang, datang setahun sekali, dan sering berlalu tanpa kita sadari. Jumat pertama di bulan Rajab bukan sekadar penanda waktu, ia adalah titik awal untuk membersihkan niat, awal untuk meluruskan arah hidup, awal untuk kembali mengingat Allah dengan hati yang lebih tenang. Para ulama menyebut Rajab sebagai bulan menanam. Kalau benih ditanam dengan benar di Rajab, maka ia akan tumbuh di Sya'ban dan berbuah di Ramadan. Dan Jumat pertamanya adalah saat terbaik untuk mulai menanam. Mengapa Jumat? Karena Jumat adalah hari dibukanya pintu-pintu doa. Hari ketika amal-amal diangkat. Hari ketika hati lebih mudah luluh dan langit lebih dekat dengan bumi. Mengapa Rajab? Karena Rajab adalah bulan yang Allah muliakan sejak lama. Bulan untuk menghentikan kebiasaan buruk. Bulan untuk mulai berdamai dengan Allah. Sebelum datang bulan-bulan yang lebih agung, ketika Jumat pertama dan Rajab bertemu, itu seperti Allah berkata pelan kepada hambanya, "Kalau kamu ingin berubah, inilah waktunya." Bukan dengan amalan yang berat, bukan dengan tuntutan yang memberatkan, tapi dengan kejujuran hati yang akhirnya mau kembali. Banyak orang menunggu perubahan besar, tanpa menyadari bahwa Allah sering memulai dari momen kecil yang diulang jarang. Satu Jumat, satu bulan Rajab, satu niat yang diperbaiki, satu doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, dan dari situlah perubahan hidup sering dimulai. Jumat pertama bulan Rajab mengajarkan kita satu hal penting. Kesempatan tidak selalu datang berkali-kali. Kadang ia datang setahun sekali, dan Allah melihat siapa yang peka dan siapa yang lalai. Bukan siapa yang paling banyak beramal, tetapi siapa yang paling jujur memanfaatkan kesempatan. Maka para ulama dan orang-orang saleh tidak memandang Jumat pertama Rajab sebagai hari sakti dalam arti duniawi, tetapi sebagai hari sadar, hari untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, hari untuk bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh apa aku berjalan bersama Allah?
Kalau pada Jumat pertama bulan Rajab ini, kita belum mampu melakukan amalan besar, jangan berkecil hati. Cukup hadirkan hati, perbanyak istighfar, perbaiki niat, dan duduklah sejenak bersama Allah. Dengan rasa butuh, karena seringkali bukan amalan besar yang mengubah hidup, tetapi kesadaran yang datang di waktu yang tepat. Dan Jumat pertama bulan Rajab adalah salah satu waktu yang Allah sediakan agar kesadaran itu lahir. Banyak orang datang kepada zikir dengan harapan cepat rezekinya, cepat tenangnya, cepat berubah nasibnya. Padahal para ulama dan wali justru mengingatkan dengan sangat pelan. Zikir bukan alat untuk memaksa Allah, melainkan cara agar hati kita siap menerima ketetapannya. Zikir itu bukan jimat. Ia tidak bekerja seperti tombol otomatis. Ia tidak menjanjikan hasil instan, dan justru disitulah kemuliaannya. Jimat ingin menguasai hasil, zikir mengajarkan menyerahkan hasil. Orang yang menjadikan zikir sebagai jimat biasanya gelisah ketika hasil belum datang. Ia bertanya, kurang apa zikirku? Ia mulai menghitung, menuntut, bahkan kecewa. Sedangkan orang yang menjadikan zikir sebagai jalan menata hati, ia bertanya dengan lebih jujur, sudahkah hatiku siap menerima apapun keputusan Allah? Para wali berzikir bukan karena ingin dunia bertekuk lutut. Mereka berzikir karena ingin ego mereka sendiri yang tunduk, karena masalah terbesar manusia bukan kurang rezeki, tetapi hati yang selalu merasa kurang. Dan zikir datang bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengubah cara kita memandang dunia. Saat zikir dilakukan dengan benar, yang pertama berubah bukan keadaan, tetapi sikap batin. Yang semula gelisah menjadi lebih tenang, yang semula memaksa menjadi lebih pasrah, yang semula marah menjadi lebih lapang. Dan dari hati yang tertata itulah rezeki sering datang tanpa kita sadari. Bukan karena zikir itu sakti, tetapi karena hati yang tenang, mampu melihat pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup oleh kegelisahan. Para ulama sering mengingatkan, Allah tidak terlambat memberi, kitalah yang sering terburu-buru meminta. Zikir mengajarkan sabar, mengajarkan adab, mengajarkan bahwa Allah Maha Tahu kapan memberi, apa yang memberi, dan bagaimana cara memberi. Jumat pertama bulan Rajab, jika diisi dengan zikir, bukanlah hari untuk menuntut keajaiban, tetapi hari untuk meluruskan niat. Niat bahwa kita berzikir bukan agar terlihat saleh, bukan agar cepat kaya, tetapi agar hati kita kembali ke porosnya, bergantung penuh kepada Allah. Ketika zikir sudah sampai di titik ini, hasil bukan lagi yang utama, ridha Allah lah yang dicari. Dan justru pada saat itulah Allah sering memberi lebih dari yang kita minta, bukan selalu berupa harta, tapi berupa ketenangan, jalan keluar, pertemuan yang baik, dan rezeki yang datang tanpa mengetuk pintu. Karena zikir sejati tidak memaksa langit, tetapi membersihkan hati agar siap menerima apapun yang Allah turunkan. Dan hati yang bersih adalah ladang terbaik bagi semua bentuk rezeki. Rezeki datang tanpa ketuk pintu. Makna yang sering disalahpahami. Kalimat rezeki datang tanpa ketuk pintu sering terdengar indah, namun juga sering disalahpahami. Sebagian orang mengiranya sebagai janji instan. Cukup berzikir, lalu uang datang. Cukup berdoa, lalu semua masalah selesai.
Padahal para ulama dan wali memahami makna ini dengan cara yang jauh lebih dalam dan menenangkan. Rezeki tanpa ketuk pintu bukan berarti rezeki datang tanpa usaha, tetapi rezeki datang tanpa kepanikan. Allah tidak pernah berjanji akan selalu memberi rezeki sesuai keinginan kita, tetapi Allah berjanji akan mencukupi hamba yang hatinya bergantung kepadanya. Ketika hati sudah tertata, ketika batin tidak lagi ribut oleh takut kekurangan, saat itulah rezeki terasa datang sendiri, bukan karena jumlahnya selalu besar, tetapi karena hati tidak lagi sempit. Para wali mengatakan, rezeki yang paling sering datang tanpa kita sadari, bukan uang, melainkan ketenangan, kemudahan, dan arah hidup. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya ringan. Ada yang tidak kaya, tapi selalu cukup. Ada yang masalahnya banyak, tapi hatinya tidak runtuh. Inilah rezeki yang tidak pernah mengetuk pintu, karena ia sudah ada di dalam rumah hati. Zikir di Jumat pertama bulan Rajab bukan alat untuk memaksa langit menurunkan dunia, melainkan cara halus untuk membersihkan hati dari rasa takut berlebihan. Ketika rasa takut dikurangi, Allah membuka pintu-pintu yang tidak kita sangka. Bukan selalu berupa uang, tetapi berupa jalan keluar, pertemuan yang baik, dan keputusan yang tepat. Dan seringkali rezeki datang dalam bentuk terhindar dari keburukan yang tidak pernah kita sadari. Banyak orang gagal memahami rezeki karena terlalu sibuk menghitung apa yang datang dan lupa mensyukuri apa yang dijaga oleh Allah. Padahal bisa jadi rezeki terbesar hari ini adalah kita masih diberi iman, masih diberi kesempatan bertobat, masih diberi keluarga, dan masih diberi waktu. Semua itu datang tanpa ketuk pintu, tanpa pengumuman, tanpa kita minta secara khusus. Para ulama mengingatkan dengan lembut, kalau rezeki membuatmu lupa Allah, itu bukan hadiah tapi ujian. Kalau rezeki membuatmu tenang dan dekat kepada Allah, itulah rezeki yang sebenarnya. Maka jangan ukur keberkahan dari cepat atau lambatnya datang, tetapi dari dampaknya pada hati. Jumat pertama bulan Rajab adalah momentum untuk meluruskan niat ini. Bukan untuk menuntut Allah, tetapi untuk memperbaiki cara kita berharap. Saat harapan lurus, Allah mencukupi dengan caranya sendiri. Dan seringkali, rezeki itu datang begitu saja, tanpa mengetuk pintu, karena Allah tahu kita sudah siap menerimanya dengan hati yang benar. Rezeki datang tanpa ketuk pintu. Makna yang sering disalahpahami. Banyak orang mendengar kalimat rezeki datang tanpa ketuk pintu, lalu membayangkannya secara lahiriah, seolah-olah rezeki itu akan tiba-tiba jatuh dari langit, datang dalam bentuk uang, jabatan, atau kemudahan dunia, tanpa usaha, tanpa proses, tanpa kesabaran. Padahal para ulama dan wali memahami kalimat ini dengan cara yang jauh lebih dalam. Bukan sebagai janji instan, tetapi sebagai buah dari hati yang sudah ditata dengan benar di hadapan Allah. Rezeki yang datang tanpa ketuk pintu bukan berarti tanpa sebab. Ia tetap punya sebab, namun sebabnya tidak selalu kasat mata. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba. Masalah yang terasa berat mendadak terasa ringan. Hati yang dulu sempit perlahan dilapangkan. Atau jalan keluar yang tak pernah kita bayangkan, tiba-tiba dibukakan Allah tanpa kita memintanya secara khusus. Inilah rezeki yang sering tidak kita sadari, karena kita terlalu sibuk menunggu rezeki yang terlihat. Para wali mengatakan, ketika hati seseorang sudah rapi di hadapan Allah, Allah sendiri yang mengurus urusan dunianya.
Mereka tidak sibuk mengejar rezeki, tapi sibuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pemberi rezeki. Dan justru dari situlah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka lihai, tetapi karena Allah Maha menepati janjinya. Seringkali yang menghalangi rezeki bukan kurangnya usaha, melainkan hati yang terlalu ribut oleh iri, ribut oleh keluh kesah, ribut oleh prasangka kepada Allah, ribut oleh dosa yang tidak disesali. Rajab datang untuk menenangkan keributan itu, agar hati kembali jernih dan rezeki bisa mengalir tanpa harus memaksa pintu dunia. Rezeki tanpa ketuk pintu juga berarti Allah mencukupkan sebelum kita meminta, Allah menolong sebelum kita mengeluh, Allah membuka jalan sebelum kita merasa buntu. Ini bukan sihir, bukan juga rahasia yang aneh-aneh. Ini hanyalah sunatullah bagi hamba yang jujur kembali kepadanya. Namun banyak orang salah paham. Mereka sibuk mencari zikir tertentu, jumlah tertentu, hari tertentu, tanpa mau menata hatinya. Padahal zikir bukan alat untuk memaksa Allah, melainkan cara agar kita pantas menerima ketetapannya. Jika zikir membuat kita sombong, merasa pasti dapat rezeki, merasa lebih unggul dari yang lain, maka yang datang bukan rezeki, melainkan ujian. Para ulama selalu mengingatkan, rezeki yang paling cepat datang adalah ketika Allah membersihkan hatimu terlebih dahulu, karena hati yang bersih tidak mempersulit datangnya kebaikan. Ia tidak menolak takdir. Ia tidak berprasangka buruk. Ia siap menerima apapun bentuk rezeki yang Allah pilihkan. Maka ketika kita mendengar kalimat, rezeki datang tanpa ketuk pintu, jangan langsung membayangkan dunia bertambah. Bisa jadi yang Allah tambah terlebih dahulu adalah kesabaran, atau keikhlasan, atau rasa cukup. Dan justru dari situlah rezeki dunia menyusul tanpa kita kejar-kejar. Rajab mengajarkan satu pelajaran penting. Rezeki tidak selalu datang karena kita pandai mengetuk, tapi karena Allah melihat bahwa hati kita sudah siap dibukakan. Dan ketika Allah sudah membuka, tidak ada satu pintu pun yang bisa menahannya. Mengapa amalan sekali setahun bisa berdampak panjang? Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin satu amalan yang hanya dilakukan sekali setahun bisa memberi dampak yang panjang dalam hidup? Pertanyaan ini lahir karena kita terbiasa mengukur segalanya dengan logika jumlah. Semakin sering, semakin besar hasilnya. Padahal dalam urusan Allah, yang paling menentukan bukan berapa kali, tetapi seberapa dalam kesadaran dan kejujuran hati saat melakukannya. Amalan sekali setahun bukan tentang frekuensi, tetapi tentang momentum. Allah menciptakan waktu dengan tingkatan. Ada waktu biasa, dan ada waktu yang Allah muliakan agar hamba-Nya berhenti sejenak, lalu melihat hidup dari arah yang berbeda. Jumat pertama bulan Rajab adalah salah satu titik itu, bukan karena harinya ajaib, tetapi karena ia datang membawa kesadaran baru bagi siapapun yang mau hadir dengan hati. Para ulama dan wali memahami bahwa doa amalan pada waktu tertentu berfungsi seperti titik balik. Ia tidak selalu langsung mengubah hidup secara instan, tetapi menggeser arah hati. Dan ketika arah hati berubah, keputusan hidup ikut berubah. Cara memandang masalah berubah, cara menyikapi rezeki berubah, cara menghadapi ujian pun berubah. Disitulah dampak panjang itu bekerja, mau pelan, diam, tapi nyata. Amalan sekali setahun juga mengajarkan kesungguhan, karena ia jarang,
maka ia dilakukan dengan lebih hati-hati, lebih sadar, lebih rendah hati. Tidak seperti amalan harian yang kadang dilakukan sambil lalu. Amalan tahunan membuat kita berhenti dan bertanya, apakah aku benar-benar datang kepada Allah atau hanya menjalankan rutinitas? Allah mencintai amalan yang dilakukan dengan penuh perhatian, bahkan jika hanya sebentar. Satu sujud yang jujur bisa lebih mengubah hidup daripada 1000 gerakan tanpa hati. Satu doa yang keluar dari kesadaran penuh bisa membuka pintu yang selama ini tertutup, bukan karena doanya panjang, tetapi karena hatinya benar-benar pulang. Amalan tahunan juga mengajarkan kita tentang ingatan ruh. Kadang satu momen ibadah yang jujur akan terus hidup dalam batin sepanjang tahun. Ia muncul saat kita hampir putus asa. Ia mengingatkan saat kita hampir tergelincir. Ia menenangkan saat dunia terasa sempit. Bukan karena kita mengingat amalnya, tetapi karena Allah menjaga dampaknya. Para wali sering mengingatkan dengan bahasa yang lembut. Jangan remehkan satu momen taubat yang sungguh-sungguh, karena bisa jadi itulah titik di mana Allah mulai memperbaiki hidupmu tanpa kamu sadari. Amalan sekali setahun bekerja seperti ini. Ia bukan solusi instan, tetapi awal dari perubahan yang panjang. Karena pada akhirnya, yang mengubah hidup bukan banyaknya amalan, melainkan arah hati setelah amalan itu dilakukan. Dan jika satu Jumat di bulan Rajab Dawn membuat hati kita lebih sadar, lebih takut kepada Allah, lebih jujur dalam taubat, lebih lembut dalam hidup, maka jangan heran jika dampaknya terasa jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Pada akhirnya kita memahami bahwa kesempatan seperti Jumat pertama di bulan Rajab bukan sekadar tanggal di kalender, bukan sekadar ritual yang harus dilakukan. Ia adalah momentum spiritual yang Allah hadiahkan sekali setahun untuk kita menata hati, memperbaiki niat, dan mendekat kepadanya. Zikir yang dilakukan bukan jimat yang bisa memaksa rezeki datang, bukan mantra yang menjamin keberuntungan instan. Ia adalah jalan untuk membersihkan hati, menahan diri dari dosa, dan membuka ruang bagi rahmat Allah untuk mengalir dalam hidup kita. Rezeki yang datang tanpa mengetuk pintu bukanlah sekadar materi, tapi ketenangan hati, kemudahan dalam hidup, dan keberkahan yang membuat setiap langkah terasa ringan. Semua itu dimulai dari kesadaran, ketulusan, dan taubat yang nyata, bukan dari sekadar mengejar ritual yang terlihat megah. Amalan sekali setahun jika dilakukan dengan hati yang jujur, bisa berdampak panjang. Karena Allah menilai kejujuran niat dan kesiapan hati, bukan jumlah lafaz atau panjangnya wirid. Inilah rahasia para wali dan ulama. Amal kecil, tapi jujur lebih mulia daripada amal besar, tapi kosong. Semoga kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan, menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih tawadhu, dan lebih dekat kepadanya. Semoga setiap zikir, setiap doa, setiap taubat kita menjadi cahaya yang menuntun hati kita, bukan hanya di Jumat pertama Rajab ini, tapi sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam.